Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Akbar saya Alfonso. Mata kuliah matematika 1 yang akan menemani kalian dalam proses belajar. Pada video kali ini kita akan membahas bab diferensial, aproksimasi, uji titik kritis, uji turunan 1 2 dan nilai ekstrim global dan lokal. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu tentang diferensial dan aproksimasi. Lalu ada nilai ekstrim lokal dan global, lalu ada uji titik kritis dan uji turunan. Nah, kita langsung masuk aja nih teman-teman ke diferensial dan aproksimasi. Nah, pertama perlu kita tahu bahwa diferensial itu nggak sama dengan turunan. Apa maksudnya nih? Coba kita teliti dulu definisi dari diferensial tersebut. Misalkan dia sama dengan fx, fungsi terturunkan terhadap ubah bebas x, maka di sini delta x adalah pertambahan pada ubah bebas x, sementara dx itu diferensial pada ubah bebas x. Sama seperti y itu kan tergantung oleh perubahan x, ya kan? Maka delta y disebut perubahan pada variabel delta y disebut perubahan pada variabel y, sementara dy adalah diferensial pada variabel y, didefinisikan sebagai dy sama dengan f aksen x dikalikan dengan dx. Nah, dari dua hal ini, karena dy sama dengan f aksen x dx, bagi kedua ruas dengan dx, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan dy per dx. Jadi turunan dapat diinterpretasikan sebagai pembagian dari dua diferensial. Sesuai dengan setiap aturan turunan, terdapat aturan diferensial yang diperoleh dengan mengkalikan aturan turunan terhadap dx. Nah, ini yang aku maksud tadi, diferensial dan turunan tidak sama. Dx ya atau dy per dx adalah simbol untuk turunan, sementara dy menandakan diferensial. Nah, gampangnya kalau dy per dx atau dx per dy itu merupakan simbol turunan. Sementara kalau dy sama dengan atau dx sama dengan itu simbol diferensial. Gitu aja sih teman-teman, gak terlalu jauh kok bedanya. Di sini ditulis dk per dx sama dengan 0. Atau kalau dalam diferensial dari suatu konstanta itu sama dengan 0. Sama kayak gini, dku per dx sama dengan k dikali du per dx. Kayak itu berupa konstanta juga ya teman-teman. Sama juga kayak dku sama dengan d dikali dengan diferensial u. Gak jauh beda kok teman-teman dengan turunan, cuma ada beberapa penyesuaian aja gitu sih teman-teman. Contoh soal, oke. Di sini kita disuruh mencari dy jika y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Kalau menyelesaikan soal kita disuruh mencari diferensial, gampangnya kita cari dy per dx dulu, nanti tinggal kita bikin jadi dx sama dengan, oke gitu aja teman-teman, dy sama dengan, gimana sih maksudnya, gini, misal kita punya a sama dengan, mampu a sama dengan sih, maaf saya ulang guys. Misal kita punya soal yang pertama yaitu y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1, maka di sini gampangnya kita cari dy per dx terlebih dahulu. Dy per dx itu sama dengan 3x kuadrat min 3. Nah, tinggal kita ubah aja jadi dy sama dengan dx pindah ke ruas kanan. Berarti dy sama dengan 3x kuadrat min 3 dikalikan dengan dx gitu teman-teman. Oke. Nah, kita kurungin. Sama kayak yang B juga. Yang B kita punya y sama dengan sin x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 11. Tinggal kita cari dy per dx terlebih dahulu teman-teman. Kalau begini bagaimana? Kita pakai aturan rantai u sama dengan x pangkat 4 min 3x x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 11. du per dx itu sama dengan 4x pangkat 3 min 6x. Maka di sini dapat kita tahu sebagai y sama dengan sin u. Turunan dari y terhadap u yaitu dy per du itu sama dengan turunan dari sini itu cos u. dy per du itu sama dengan dy per dx dikali dx per du. Atau dy per dx sama dengan cos u cos u dikali dengan dx per du per dx. Du per dx sama u-nya udah kita ketahui, tinggal kita substitusikan aja. Maka dy per dx itu sama dengan cos 4 cos x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 11 dikalikan dengan du per dx, yaitu berapa? 4x pangkat 3 min 6x. Maka dy per dx itu sama dengan
4 X pangkat 3, 4X, ya 4X pangkat 3 min X dikalikan dengan cos X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 11. Atau nilai DI-nya itu sama dengan 4X pangkat 3 min 6X dikalikan dengan cos X pangkat 4 min 3, cos X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 11 dx. Gitu aja sih teman-teman, oke. Gampangnya tinggal kita cari dy per dx, terus dx-nya tinggal kita pindahin gitu aja, oke. Nah teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang aproksi. Masih gampangnya aproksimasi itu kayak teman-teman mencari nilai yang mirip dengan nilai yang diminta oleh soal. Ini buat apa? Ini manfaatnya itu kayak buat ngerjain soal, misal teman-teman ingin mencari nilai akar yang tidak bisa dihitung langsung, seperti contoh akar 17, akar 15, akar 23, itu kan nggak punya akar, nggak punya apa tuh, nggak, atau nggak bisa dihitung secara langsung. Nah, dengan aproksimasi linear, teman-teman bisa mengetahui nilai yang sangat mirip dengan nilai akar dari yang ingin kita cari tersebut, teman-teman. Oke, gampangnya nih kayak gini, teman-teman. Misal teman-teman ingin mencari nilai dari akar 20. Nah, akar 20 itu paling dekat dengan akar berapa? Akar 25. Akar 25 itu sama dengan berapa? Ketika input ketika kita input X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 25, dan hasil dari akar 25 itu berapa? Hasil dari akar 25 itu 5. Oke, gampangnya akar 20 ini kan merupakan fungsi akar X kan. Akar X yang diinput oleh X sama dengan 20 dan menghasilkan output Y sama dengan eh Y sama dengan sesuatu. Nah, aproksimasi linear itu kita bandingkan dengan nih kita bandingkan dengan nilai ketika kita masukkan X yang menghasilkan akar tersebut ada. Maksudnya gimana? Nih, akar 20 itu sangat dekat dengan akar 25. Dan ketika kita masukkan inputnya X sama dengan 25, maka akan menghasilkan output Y sama dengan 5. Nah, akar 25 kan bisa kita hitung langsung, maka ini kita jadikan sebagai titik untuk kita lakukan aproksimasi linear. Bagaimana sih maksudnya, Kak? Bagaimana maksudnya? Nih, seperti ini. Aproksimasi linear itu punya rumus penting, yaitu Lx sama dengan F A plus F aksen A dikalikan dengan X dikurang A. Pertama kita cari nilai A-nya dulu. Nilai A-nya itu apa? Nilai A itu nilai yang kita dekati. Nilai yang didekati oleh akar 20 itu nilai berapa? Nilai akar 25. Berarti nilai A sama dengan 25. Pertama teman-teman cari nilai yang didekati oleh si fungsi ini. Yang paling dekat oleh akar 20 kan akar 25 atau juga akar 16. Namun gimana sih anjing? Astagfirullahaladzim. Hapus lagi dong, kah? Nah, untuk aproksimasi linear kita gampangnya itu untuk mencari nilai yang paling dekat dengan nilai aslinya nih teman-teman. Maksudnya kayak gimana? Nih, aproksimasi linear itu punya fungsi Lx sama dengan Fa plus F aksen A dikali X min A. Nah, dengan aproksimasi linear itu kita bisa mencari suatu nilai yang tidak bisa kita hitung langsung. Seperti apa? Nilai akar. Contoh pada fungsi akar itu nilai akar berapa? Akar 10, akar 17, akar 25, akar 25, akar 27, akar 28. Nah, seperti itu. Kan dia tidak punya nilai langsung. Nah, dengan aproksimasi linear kita dapat mengetahui nilainya. Maksudnya bagaimana? Coba kita dengan aproksimasi linear kita dapat mencari nilai akar. Contoh mau akar berapa? Akar 10 lah ya. Nah, akar 10 ini paling dekat dengan akar berapa? Akar 10 itu paling dekat dengan akar 9. Nah, akar 9 itu merupakan fungsi akar yang ketika kita masukkan nilai X sama dengan 9 akan menghasilkan output Y sama dengan berapa? 3. Nah, kita mau nyari nilai Y-nya nih dari si akar 10 ini, nilai Y yang paling dekat dengan akar 10 ini. Kita bisa menggunakan aproksimasi linear. Saya bagaimana? Kan fungsi aproksimasi linear itu dinotasikan sebagai Lx sama dengan
FA ditambah F aksen A dikali X min A, berarti X-nya ini sama dengan 10. Berarti L10 itu sama dengan FA-nya berapa? A. Nah, aku mention lagi bahwa nilai A itu adalah nilai ketika teman-teman udah cari nilai yang paling mungkin dicapai itu yang mana. Kayak contoh ini, kan nilai yang mungkin dicapai atau yang paling dekat dengan akar 10 itu akar 9. Berarti akar 9 ini berasal dari ketika kita input X sama dengan 9. Nah, berarti X sama dengan 9 itu adalah nilai A-nya. Berarti nilai A-nya itu adalah 9. Berarti sama dengan F9 ditambah F aksen 9 dikali X min 9. Nah, yang kita perlu cari itu apa? Nilai F9 dan F aksen 9. Pertama kita cari F9 terlebih dahulu. F9 tinggal kita input. Nah, fungsinya kan akar X. Fx sama dengan akar X. Maka nilai F9 itu sama dengan 3. Dan F aksen 9 itu sama dengan berapa? Pertama kita cari F aksen X terlebih dahulu. Nilai dari F aksen X itu sama dengan 1/2 akar X. Turunan dari akar X kan 1/2 akar X. Nah, tinggal kita input nilai A-nya yaitu 9. F9 berarti sama dengan 1/2 dikali akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Berarti nilai F aksen 9 itu sama dengan 1/6. Nah, tinggal kita masukkan aja teman-teman ke persamaan F9 itu berapa? 3 ditambah F aksen 9 berapa? 1/6 dikali sama X min 9. X tadi berapa? 10. 10 dikurang 9 berapa? 1. Berarti sama dengan 3 ditambah 1/6 dikali 1. Berarti sama dengan 3 ditambah 1/6. Nilai 1/6 itu berapa? 0,1, maaf, 0,116666666. Nah, berarti dapat kita aproksimasi dengan metode aproksimasi linear dapat kita ketahui nilai akar 10 sama dengan 3 ditambah 0,1666 itu sama dengan 3,16666. Nah, dengan aproksimasi linear, kita dapat mengetahui nilai akar 10 itu sama dengan 3,1666 atau kita bulatkan menjadi 3,167. Teman-teman bisa membuktikan dengan menggunakan kalkulator untuk mengetahui nilainya apakah dekat atau tidak. Nah, sekarang kita mempelajari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, pertama kita perlu tahu bahwa fungsi itu memiliki nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim itu terbagi dua menjadi nilai ekstrim global dan nilai ekstrim lokal. Nilai ekstrim global itu terbagi dua lagi, maksimum global dan minimum global. Sementara nilai ekstrim lokal terbagi dua lagi, maksimum lokal dan minimum lokal. Nah, maksimum global dan minimum global itu ada ketika fungsinya itu punya batas atau terbatas pada selang. Ini kalau fungsinya itu dibatasi oleh selang, maka dia tidak punya nilai dia punya nilai maksimum dan minimum global. Sementara kalau fungsinya tidak dibatasi oleh selang, dia nggak punya nilai maksimum dan minimum global. Gitu aja sih teman-teman. Seperti contoh pada ilustrasi ini nih teman-teman. Nah, karena fungsi ini dibatasi oleh selang tutup nih. Nah, di sini maka dia punya nilai maksimum global nih teman-teman, yaitu ketika X itu C1 dan X itu C2, dan dia punya nilai minimum global yaitu ketika nilai X itu sama dengan D. Gitu teman-teman. Oke. Di sini juga ada teman-teman nilai minimum global ketika X sama dengan D dan maksimum global ketika X sama dengan C. Nah, sementara pada ilustrasi 2 itu jika tidak kontinu pada selang A sampai B pada selang tutup, makanya ekstrim global tidak selalu ada kayak gini teman-teman. Yang penting teman-teman lihat gambarnya aja, oke? Di sini dia itu nggak punya nilai maksimum global. Namun dia punya nilai minimum global di mana ketika kita input X sama dengan 2, nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini dia tidak ada nilai maksimum global dan minimum global karena dia tidak terdefinisi ketika X sama dengan 0 dan dia tidak dibatasi oleh selang. Selanjutnya nih dia ada maksimum global dan ada minimum global. Di sini ketika dia dibatasi oleh selang dan ketika kita masukkan input X sama dengan 1, dia punya nilai maksimum global dan dia punya nilai minimum global ketika kita masukkan X sama dengan 2. Nah, untuk mencari nilai maksimum global dan nilai minimum global atau maksimum lokal minimum lokal, kita perlu yang namanya titik kritis. Nah, titik kritis ini dibagi menjadi 3, titik ujung selang, titik stasioner, dan titik singular. Pada
titik ujung selang itu hanya ada ketika fungsinya dibatasi oleh interval tertentu. Ketika dia tidak dibatasi, maka dia tidak punya titik ujung selang. Gitu teman-teman. Nah, titik stasioner itu terjadi ketika nilai dari f aksen nilai dari f aksennya itu sama dengan 0. Nah, kalau titik singular itu titik di mana f(x) itu tidak terdefinisi. Itu aja sih teman-teman. Titik singular itu ketika x tidak titik singular itu ketika f(x) tidak terdefinisi, titik stasioner itu ketika turunannya itu menghasilkan nilai 0 dan titik ujung selang ketika dia punya interval. Nah, titik ujung selang ini punya interval namun dia hanya pada selang tutup. Maksudnya gimana? Kalau misal dua-duanya selang tutup, maka titik ujung selangnya ada dua. Namun ketika hanya ada satu, maka titik ujung selangnya cuma ada satu, yaitu pada bagian selang yang memiliki yang bentuknya selang tutup. Nah, di sini ada teorema Fermat. Jika FC merupakan nilai ekstrim lokal, maka C adalah bilangan kritis F. Nah, di sini kita punya langsung ke contoh soal aja nih teman-teman. Kalau misalnya kita ngikut PPT itu agak terlalu panjang teman-teman. Aku takut teman-teman bingung. Nah, kita punya soal tentukan nilai maksimum global dan minimum global pada fungsi x pangkat 3 min 3x plus 1. Nah, di sini kita punya fungsi f(x) sama dengan sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Nah, kita disuruh mencari nilai maksimum dan minimum globalnya pada selang 0,3 dan pada selang tutup 0 sampai 3. Nah, kita pertama harus mencari apa yang namanya titik kritis. Sebelum kita mencari nilai maksimum dan minimumnya. Pertama kita cari yang titik kritis. Yang pertama ada titik apa? Titik stasioner. Titik ujung selang dulu guys, titik ujung selang. Nah, ini dua-duanya selang tutup, maka titik ujung selangnya itu ada pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Lanjut, titik apa lagi? Titik stasioner. Stasioner. Titik stasioner itu terjadi ketika apa? F aksen C itu sama dengan 0. Lalu untuk mencari F aksen C sama dengan 0, kita perlu cari yang namanya F aksen X terlebih dahulu. F aksen X itu nilainya berapa? F aksen F koefisien F aksen C, F aksen X itu nilainya berapa? 3x kuadrat min 3, ya kan? Nah, kita disuruh cari F aksen ketika menghasilkan C sama dengan 0. Berarti 3 C kuadrat min 3 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi 3 kali C kuadrat min 1 sama dengan 0. Pembuat nolnya apa di sini? Ketika C-nya 1 dan C-nya min 1. C sama dengan 1 dan C sama dengan min 1. Berarti titik stasionernya itu terjadi ketika X sama dengan 1 dan X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Nah, lalu kita perlu yang namanya apa? Titik uh, satu lagi titik singular. Titik singular itu titik yang membuat fungsinya tidak terdefinisi. Sementara ini merupakan fungsi polinom yang daerah asal itu dari minus tanggal sampai tak hingga atau semua bilangan real. Maka dia tidak punya titik singular teman-teman. Karena di semua bilangan real tidak terdefinisi. Maka titik singular tidak ada. Selanjutnya apa setelah kita menemukan titik kritis? Nah, titik kritis ya berarti dapat kita tentukan sebagai X sama dengan 0, X sama dengan 3, X sama dengan 1, dan X sama dengan min 1. Setelah kita menemukan titik-titik kritis ini, kita uji dengan substitusi ke fungsinya. Kita buat tabel aja ya teman-teman. Nah, ketika ini X dan ini Fx. Ketika X sama dengan min 1, nah, Fx ini kita masukkan ke sini teman-teman. Nah,
Nilai X ini kita masukkan ke fx ya teman-teman. Berarti min 1 pangkat 3 hasilnya berapa? Min 1. Min 1 dikali, dikurang min 3 dikali min 1 berapa? Min 1 tambah 3, 2. 2 tambah 1 berapa? 3. Lalu ketika kita masukkan X nya 0. Ketika kita masukkan X nya 0, maka F0 sama dengan 1. Lalu ketika kita masukkan X nya sama dengan 1, maka F0 sama dengan 0. Maaf, ketika kita masukkan X nya sama dengan 1, maka 1 dikurang 3 itu min 1 teman-teman. Maaf teman-teman, min 1. Lalu ketika kita masukkan X sama dengan 3, maka akan menghasilkan nilai berapa? 2, 3 pangkat 3, 2, 7. Dikurang 3 kali 3 atau dikurang 9 sama dengan 18. 18 sama 1 sama dengan 19. Sama dengan 19. Maka kita dapat menentukan nilai maksimum dan minimum globalnya. Caranya bagaimana? Kalau kita mencari nilai maksimum global, maka kita cari nilai yang menghasilkan efek paling besar. Maka ini merupakan nilai max global, maksimum global pada titik 3,19. Sementara nilai minimum global mana? Nilai yang paling kecil apa? Nilai efek yang paling kecil yaitu ketika X sama dengan 1, masukkan nilai min 1. Maka ini merupakan nilai minimum global. Minimum mum minimum global gitu teman-teman, oke. Nah, selanjutnya kita punya namanya teorema rata-rata untuk turunan. Ini gampang ini teman-teman. Teman-teman ingin mencari uh, turunan di titik X sama dengan C, maka teman-teman bisa menggunakan masing-masing titik ujung selangnya untuk mencari nilai f aksen C tersebut. Maksudnya kayak gimana? Seperti ini teman-teman. Eh, Periksa apakah efek sama dengan X pangkat 3 plus X plus 1 memenuhi teorema nilai rata untuk turunan pada selang tutup 0 sampai 2. Nah, kan ini merupakan fungsi polinom ya, X pangkat 3 plus X plus 1 ini. Dia kontinu pada semua bilangan real, sehingga dia kontinu pada selang 0 sampai 2. Nah, jika iya, tentukan nilai C yang dijamin oleh TNR. Oke, di sini kita mencari nilai C-nya. Kita langsung masukin aja ke rumus guys. Berarti F aksen C sama dengan FB dikurang FA per B min A. B-nya itu yang mana? Ujung selang kanan. Sementara A-nya itu mana? Ujung selang kiri. Oke. Di sini B-nya berapa? No. B-nya berapa? 2. Berarti F2. Berarti F2 dikurang F0. Berarti F2. Berarti F2 dikurang F0 per 2 kurang 0. F2 berapa? Kita masukkan X sama dengan 2. 2 pangkat 3, 8. Tambah 2, 10. Tambah 1, 11. Dikurang sama F0. 0 pangkat 3, 0 tambah 0. 0 tambah 1, 1. Per 2 dikurang 0. 2 dikurang 0 berapa? 2. Berarti F aksen C itu sama dengan 10 bagi 2 berapa? 5. Nah, berarti kita harus mencari nilai C yang menghasilkan nilai 5. Untuk mencari nilai C kita butuhnya namanya apa? Turunan dari si fungsinya atau f aksen X-nya. F aksen X itu berapa? F aksen X. F aksen X itu berapa? X pangkat 3 plus X plus 1 berarti turunannya 3X kuadrat plus 1. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai C sehingga F aksen C itu sama dengan 5, berarti dapat kita tulis sebagai F aksen C sama dengan 5 atau 3C kuadrat plus 1 sama dengan 5. Ini tinggal kita pindah ruaskan aja teman-teman, oke. 3
kuadrat sama dengan 5 dikurang 1, 4. Lalu 3-nya bisa pindah ruas. Berarti C kuadrat sama dengan 4 per 3. Berarti nilai C sama dengan akar 4 per 3 atau C sama dengan 2 per akar 3 atau sama dengan 2 akar 3 per 3. Maka dengan TNR dapat dijamin bahwa nilai C-nya sama dengan 2 akar 3 per 3 gitu teman-teman. Oke. Oke, begitu teman-teman ya. Lanjutnya kita membahas tentang turunan pertama dan kemonotonan fungsi. Nah, di sini tentu beberapa teman yang di SMA tentu sudah belajar namanya fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ini ada hubungannya atau dibahas kembali pada materi ini nih teman-teman. Definisi turunan pertama dan kemonotonan fungsi. Turunan pertama berfungsi untuk mengecek apakah fungsi tersebut monoton naik atau monoton turun. Nah, syarat dia untuk monoton naik itu apa? Ketika f aksan x lebih dari 0 dan syarat ketik apa tuh untuk dia turun apa ketika f aksan x itu kurang dari 0. Nah, di sini kita punya contoh nih. Kita punya contoh. Jika f(x) sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x sama dengan 7, tentukan selang di mana fungsi f naik dan fungsi f turun. Kita diminta nih untuk menentukan selang di mana fungsi f naik dan fungsi f turun. Oke. Pertama kita tulis dulu f(x) ya. Kita tulis dulu f(x) ya guys. f f(x) itu sama dengan f(x) itu sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Nah, di sini ditanya apa? Kita disuruh tentukan selang di mana fungsi naik dan fungsi turun. Nah, untuk mencari selang di mana fungsi tersebut naik atau turun, kita perlu yang namanya turunannya terlebih dahulu. Berarti f aksen x itu sama dengan 6x dikurang 6x kuadrat dikurang 6x min 12. Nah, lalu untuk mencari fungsi tersebut monoton naik atau turun, syaratnya kalau monoton naik dia f aksen x itu lebih dari 0 dan f aksen x kurang dari 0 kalau dia turun. Naik ini turun. Sekarang ayo kita analisa. Sekarang kita harus mencari pembuat 0 dari si fungsi ini terlebih dahulu teman-teman. Oke. Berarti 6x kuadrat min 6x min 12. Kita harus cari pembuat nolnya dulu untuk memudahkannya. Biar kita nanti tinggal pakai garis bilangan sama dengan 0. Oke, 6-nya bisa kita keluarkan. 6 dikali x kuadrat min dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. 6 dikali difaktorkan nih teman-teman. Berarti maaf, x min 1 x plus 1 dikali x min 2. Nah, sama dengan 0. Pembuat 0 berapa? Ketika X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Kita masukkan nih teman-teman ke garis bilangan, yaitu min 1 sampai 2. Nah, kita cek ketika X lebih dari 2, apakah nilai F aksen X lebih dari 0? Ketika kita masukin coba X sama dengan 3, nilai F3 berapa? F aksen 3. Ya, F aksen 3 itu berapa? Kita masukin nilai 3. Berarti 6 dikali
6 dikali 9 berapa? 54. 54 dikurang 18 berapa? 54 kurang 18 itu 36. 36 dikurang 12 itu berapa? 24. Apakah hasilnya positif? Positif. Berarti dia positif. Nah, biasanya ketika sebelah kanannya positif, maka sebelah kirinya kan terus berselang-seling. Berarti sebelah kiri negatif dan sebelah kirinya lagi positif. Kalau tidak, boleh kita cek nih teman-teman. Nilai di antara min 1 sampai 2 itu berapa? Contoh 0. Berarti F aksen 0 itu boleh kita cek. Aksen 0 itu sama dengan, kita masukkan 0, maka hasilnya min 12. Tandanya negatif. Dan ketika kita masukkan F aksen yang nilainya kurang dari min 1 atau misal min 2, kita masukkan 6 dikali min 2 6 dikali min 2 kuadrat sama dengan 4, berarti 2, 4 dikurang 6 dikali min 2 atau dikurang 6 ditambah 12, atau dikurang 6 dikali min 2. Maaf, saya ulang. Ketika kita masukkan min 2 itu sama dengan 6 dikali min 2 kuadrat sama dengan 6 dikali 4. 6 kali 4 berapa? 24. 24 dikurang min 2 kali min 6 berapa? 12. Berarti 24 ditambah 12 sama dengan 36. 36 dikurang 12 berapa? 24. Tandanya apa? Positif. Nah, karena tandanya positif, maka kita tulis eh, ketika X kurang dari min 1, tandanya positif di garis bilangan. Karena kita sudah menemukan masing-masing tandanya, sekarang tinggal kita cek yang tandanya positif yang mana dan tandanya negatif yang mana. Tandanya positif itu yang mana? Ketika X lebih dari 2 dan kurang dari min 1. Karena tandanya positif, maka nilai F aksen X-nya itu lebih dari 0. Karena nilai F aksen X lebih dari 0, maka pada interval min tak hingga sampai min 1, atau pada interval 2 sampai tak hingga, dia monoton naik. Kebalikannya ketika tandanya minus, maka pada selang min 1 sampai 2, dia monoton turun. Karena nilai F aksen X kurang dari 0. Oke, selanjutnya kita punya namanya uji turunan ekstrim lokal. Uji turunan pada ekstrim lokal sebenarnya sama pada uji turunan untuk ekstrim global, teman-teman. Nih, cuma ingat ingat aja teman-teman, kayak aku mention di awal, kalau maksimum minimum global, maksimum sama minimum lokal itu ketika fungsinya tidak berselang. Sementara ketika fungsinya ada selang, dia punyanya nilai maksimum dan minimum global. Oke. Nih, ilustrasi untuk uji turunan pertama. Maaf, kita bacakan teorema ini dulu. Misalkan C adalah bilangan kritis di fungsi kontinu F, dan F terturunkan pada setiap titik yang memuat interval C, kecuali mungkin C bergerak melewati C dari kiri ke kanan. Jika F aksen berubah tanda dari negatif ke positif, maka nilai FC merupakan nilai minimum lokal. Jika nilai F aksen berubah tanda dari positif ke negatif, maka FC merupakan nilai maksimum lokal. Sementara jika F aksen tidak berubah tanda, maka FC bukan nilai ekstrim lokal. Apa maksudnya? Di sini ketika F aksen berubah tanda, yaitu pada C1, C2, C3, maka dia yang kayak tadi aku bilang, kalau dia berubah tanda dari negatif ke positif nih, kayak tadi garis bilangan nih, dari negatif ke positif, dia maka punya nilai apa? Minimum lokal. Yaitu nilai minimum lokal di mana? Ketika kita masukkan dua ini, teman-teman, ketika kita masukkan dua ini, dia merupakan nilai minimum lokalnya. Ketika dia dari positif ke negatif, maka dia nilai maksimum lokal. Nah, ketika kita masukkan X sama dengan min 1 dan dia dari positif ke negatif, maka dia itu akan menghasilkan nilai maksimum lokal. Namun jika tidak berubah tanda, dia bukan nilai ekstrim lokal. Gitu aja sih, teman-teman. Nah, sekarang kita punya soal untuk uji turunan pertama untuk menentukan nilai ekstrim lokal pada fungsi pada fungsi f dengan fx sama dengan x pangkat sepertiga min 4 dikali x min 4. Kita tulis ulang fungsinya fx sama dengan
X pangkat sepertiga dikali X min 4. Nah, untuk mencari nilai ekstrim dibutuhkan namanya titik stasioner, titik ujung selang, dan titik singular. Apakah fungsi ini punya titik singular? Enggak, karena dia merupakan fungsi polinom. Oke, selanjutnya. Apakah dia juga punya titik ujung selang? Enggak juga, karena dia tidak dibatasi oleh selang yang dia punya apa? Titik stasioner. Titik stasioner terjadi ketika apa? Ketika f aksen x sama dengan 0. Berarti kita perlu yang namanya cara f aksen x terlebih dahulu, teman-teman. Berarti f aksen x itu sama dengan, ini kita ubah dulu ya. Berarti f x sama dengan x pangkat 4 per 3 dikurang sama 4 x pangkat sepertiga. F aksen x berarti sama dengan 4 per 3. X pangkat sepertiga dikurang sama 4 per 3 dikali X pangkat min 2 per 3. Atau bisa kita tulis sama dengan 4 per 3 dikali X pangkat sepertiga dikurang sama 4 per 3 di penyebutnya dikali sama X pangkat 2 per 3. Gitu teman-teman. Nah selanjutnya titik stasioner itu ketika fx sama dengan 0. Berarti 4 per 3. Maaf. 4 per 3 X pangkat sepertiga dikurang sama 4 per 3 X pangkat 2 per 3 sama dengan 0. Itu terjadi ketika kita bisa coba pindah ruas terlebih dahulu. 4 per 3 X pangkat sepertiga sama dengan 4 per 3 3 dikali X pangkat 2 per 3. Bisa kita pindah ruaskan atau bisa kita coret, ini ada sama-sama 4 per 3. Set, berarti X pangkat sepertiga sama dengan 1 per X pangkat 2 per 3. Atau bisa kita pindah ruaskan lagi. Berarti X pangkat sepertiga dikali X pangkat 2 per 3 itu sama dengan 1. Atau X sama dengan 1. Nah, berarti kita sudah mendapatkan titik stasioner itu ketika X sama dengan 1. Sekarang kita uji garis bilangan untuk menguji tanda. Oke. Ketika X lebih dari 1, kita masukkan X sama dengan, kita coba 8 agar mempermudah. Berarti F aksen 8 itu sama dengan 4 per 3. 4 per 3, 8 pangkat sepertiga dikurang sama 4 per 3 akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. 4 per 3 kali akar 8 dikurang sama 4 per 3 akar pangkat 3 dari 6, 4. 4 per 3 kali akar pangkat, ini akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 8 berapa? 2. Lalu akar pangkat 3 dari 64 berapa? 4. Berarti 3 kali 4. Ini 4-nya bisa coret. Berarti 4 per 3 kali 2 dikurang sama 1/3. Berarti sisa apa? Berarti sisa suku-suku ini tinggal kita kalikan dan kita kurangkan. Berarti 4 per 3 kali 2, 8 per 3 dikurang 1/3. Berarti hasilnya 7 per 3. Hasilnya positif, berarti dia ada di sebelah kanan. Lalu kita coba lagi. Berapa? Ketika X sama dengan min 1. Oh iya teman-teman. Ini dia punya apa tuh, turunannya punya titik di mana dia tidak terdefinisi, yaitu ketika X sama dengan 0. Maka dia tidak bisa diuji cobakan. Oke, ketika F sama dengan min 1. Ketika X sama dengan min 1, kita masukkan 4 per 3 dikali min 1 pangkat sepertiga dikurang sama 4 per 3 akar pangkat 3 dari min 1 kuadrat. 4 per 3 dikali akar pangkat 3 dari min 1 berapa? Min 1 dikali 4 per 3. 3-nya dikali sama akar pangkat 3 dari 1 berapa? 1. Berarti sama dengan min 4 per 3 dikurang sama 4 per 3. Hasilnya berapa? Min 8 per 3. Tandanya apa? Negatif. Berarti di sini dia negatif. Coba diantara diantara 0 sampai 1. Di antara 0 sampai 1 kita cek apakah tandanya positif atau negatif. Berapa? Min 1/8 aja lah ya. Berarti coba kita cek F min kok F doang. Sini F aksen. Ini F aksen juga. F aksen min 1/8. Berarti 4 per 3 dikali
akar pangkat 3 dari min 1/8 dikurang sama 4/3 dikali akar pangkat 3 dari min 1/8 dikuadratkan berarti 1/16. 1/6, 4. Berarti 4/3 dikali akar pangkat 3 dari min 1/8 berapa? Min setengah. Lalu dikurang sama 4/3 dikali akar pangkat 3 dari 1/16 berapa? 1/4. Berarti bisa kita kalikan terlebih dahulu teman-teman. Ini bisa kita coret, berarti min 2/3 dikurang sama 16/3. Hasilnya apa? Negatif juga. Negatif berapa? Negatif 18/3 atau sama dengan negatif 6. Maka karena hasil negatif 6, maka tandanya di antara 0 sampai 1 ini negatif juga. Nah, setelah kita mengetahui tanda, kita perlu mengecek kalau tandanya dari negatif lalu positif, maka dia punya nilai apa? Nilai minimum lokal. Nah, sebentar. Punya nilai minimum lokal. Pada titik stasioner berapa? X sama dengan 1. Berarti dia punya titik stasioner X sama dengan 1. Berarti tinggal kita masukkan aja deh teman-teman ke fungsinya. F1 sama dengan F1 sama dengan 1/1 dikali 1 kurang. Berarti 1/1 dikali 1 dikurang 4. Berarti 1 dikali 1 kurang 4 berapa? Min 3. Hasilnya berapa? Min 3. Nah, berarti min 3 ini nilai apa? Nilai minimum lokal. Karena pas kita uji tanda, dia dari negatif ke positif. Pada garis bilangan gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita punya namanya uji turunan kedua. Dia sebenarnya sama aja kayak turunan pertama, cuma dia uji turunan kedua ini, titik stasioner ini dimasukin ke turunan kedua. Nah, ketika sudah ketemu, ketika turunan kedua lebih dari 0, maka F-nya merupakan nilai minimum lokal. Sementara ketika double aksen C-nya kurang dari 0, dia nilai maksimum lokal. Dan ketika sama-sama 0, maka uji turunan kedua gagal. Fungsi F mungkin memiliki ekstrem lokal, mungkin tidak. Oke, kita coba di sini. Ini contoh soalnya sama ya teman-teman. Tadi dari fungsi ini, nah kita yang pertama harus menentukan f aksen x terlebih dahulu untuk mencari titik stasioner. Kenapa tidak langsung cari titik ujung selang dan titik ininya apa? Titik singular. Titik singular kan titik di mana dia tidak terdefinisi. Sementara ini merupakan fungsi polinom yang terdefinisi di semua bilangan real. Dan dia tidak punya titik selang juga, tidak dibatasi selang, sehingga yang ada hanya titik stasioner. Oke, langsung kita cari titik stasioner ya. Berarti turunan dari sepertiga X pangkat 3 itu X kuadrat dikurang sama 2X dikurang 3. Nah, tinggal kita cari titik pembuat f aksen X sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. X X X min 3 dikali X plus 1. Nah, titik stasionernya itu ketika X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Nah, ini bisa langsung pakai uji turunan kedua. Caranya ini fungsinya nih. Nih, kan ini turunan pertamanya. Tinggal kita turunin lagi deh buat ketemu turunan keduanya. Berarti F double aksen X itu sama dengan 2X min 2. Kita masukin nih teman-teman. F double aksen 3 dulu deh, kita uji 3. F double aksen 3. 3 kali 2, 6. 6 kurang 2 berapa? 4. F double aksen 3 positif. 3 nih positif, lebih dari 0. Berarti apa? Kalau dia positif, dia merupakan nilai minimum lokal. Minimum lokal. Berarti nah, berarti ketika X sama dengan 3, X sama dengan 3, dia merupakan nilai minimum lokal. Untuk mencari nilai F3-nya tinggal teman-teman substitusikan sendiri, oke? Lalu ketika kita masukkan X sama dengan berapa ini? X sama dengan min 1. F double aksen min 1. 2 dikali min 1, 2. 2 kali min 1 min 2 dikurang 2, min 4. Nah, F min 1-nya itu min 4. Karena F double aksen min 1-nya ini kurang dari 0, maka apa? Dia merupakan nilai maksimum lokal. Maka nilai maksimum uh, lokal itu terjadi ketika F double aksen min 1 itu kurang dari 0. Nah, dia juga terjadi ketika
X-nya sama dengan min 1. Berarti ketika X-nya sama dengan 3, dia minimum lokal. Dan ketika X sama dengan min 1, X sama dengan min 1, dia maksimum lokal. Nah, untuk mencari dia maksimum lokal sama minimum lokal di titik berapa, tinggal teman-teman masukin aja X-nya sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan 3 gitu ya teman-teman. Nah, catatan uji turunan kedua dalam kasus F aksen C sama dengan 0 dan F double aksen C sama dengan 0, uji turunan kedua tidak dapat digunakan. Nah, kalau nggak bisa digunakan, maka gunakan uji turunan pertama aja teman-teman. Kalau dengan uji turunan pertama yang kayak tadi teman-teman pakai garis bilangan, tinggal teman-teman substitusikan aja ketik apa tuh untuk mengetahui interval naik turunnya dan teman-teman masukkan tandanya. Kalau tandanya dari positif ke negatif maka dia itu titik stasioner itu merupakan titik yang membuat dia mempunyai nilai maksimum lokal. Sementara kalau kebalikannya dari negatif ke positif maka dia merupakan X pembuat si fungsinya punya nilai minimum lokal gitu teman-teman. Oke, karena PPT sudah habis dan materinya juga sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Demikian video pembahasan kita kali ini, semoga dapat membantu dan menambah pemahaman kalian. Jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.